Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini dalam pembahasan kitab Taujihat al-Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islam untuk perbaikan individu dan masyarakat muslim oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembahasan fitnatun nisa bisautil hasan, yaitu fitnah wanita dengan suaranya yang merdu atau suaranya yang bagus. Ini juga sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa init taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Surat Al-Ahzab ayat 32. Allah mengatakan, wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti wanita-wanita lain apabila kalian bertakwa kepada Allah. Maka jangan engkau melemah lembutkan, ya, memerdu-merdukan suara kalian sehingga orang-orang yang punya penyakit di dalam dirinya, mereka ini bernafsu kepada kalian, tertarik dengan kalian, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Maka ayat ini meskipun perintah kepada istri-istri Nabi SAW, tapi dia juga perintah kepada wanita-wanita yang beriman agar tidak bersuara, ya, tidak berbicara dengan suara yang dilembut-lembutkan, yang dibuat-buat, apa istilahnya ya? Endel bahasa kita ya. Hah? Nganyeng. Ya, gitulah. Apa bahasa Indonesia nih? Ya, genit. Ya, jangan bersuara dengan genit. Antum kalau telepon misalnya customer service, ya, biasa siapapun itu kan yang ngomong itu kan kayaknya wah, kita gambarkan gimana gitu. Padahal ya biasa. Nah, itulah bahaya suara. Nah, meskipun suara wanita bukan aurat. Ya, suara wanita bukan aurat, artinya tidak dilarang seorang wanita itu berbicara kepada laki-laki.
Selama memang ada urusan, ada keperluan yang dibicarakan, maka tidak dilarang seorang wanita itu berbicara kepada laki-laki, karena memang suara wanita bukan aurat. Dan ini yang berjalan di tengah para salaf dahulu, di mana kita dapati Aisyah meriwayatkan hadis ya kepada seorang laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya suara wanita itu bukan aurat. Ya, cuman kalau digenit-genitkan, ya itu bisa mengundang fitnah. Dan kita baca di sini, kata beliau, kanal Barra ibnu Malik radhiyallahu anhu rajulan hasanas saut. Dahulu ada seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Malik. Beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW yang memiliki suara yang indah, suara yang bagus. Fakana yarjuzu li Rasulillah SAW fi ba'di asfarihi. Kebiasaan beliau itu suka rajaz. Rajaz ini menyenandungkan syair, ya salah satu jenis syair rajaz. Ini kalau dalam ilmu arud ada timbangannya, ya ada timbangan syairnya. Ini nggak perlu inilah, anak sendiri juga lupa pelajarannya. Tapi syair-syair itu ada jenis-jenisnya. Maka ini termasuk diantara jenis rajaz. Nah, sahabat ini Al-Barra bin Malik suka menyenandungkan syair-syair dari jenis rajaz itu ketika Nabi SAW safar bersama dia. Iqaraban nisa, maka suatu ketika dia ini didekati oleh seorang wanita. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, iyyaka wal qawarir, hati-hati engkau dengan qawarir. Qawarir di sini maksudnya adalah ada dalam kurung itu al-qawarir an-nisa. Qawarir itu artinya gelas-gelas yang retak, ya gelas-gelas yang rapuh, maksudnya adalah wanita. Hati-hati engkau wahai Al-Barra dengan wanita-wanita. Qala fa'amsaka, maka ketika itu Al-Barra berhenti dari menyenandungkan syairnya. Qala al-Hakim, berkata al-Hakim, kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antasma'an nisa'u sautahu. Kata al-Hakim, Nabi enggak suka kalau suaranya Al-Barra ini didengar oleh wanita-wanita itu. Ya, kalau suaranya Al-Barra yang merupakan suara yang bagus tadi, Nabi enggak suka kalau suara yang bagus itu didengar oleh wanita. Khawatir nanti wanitanya yang terfitnah dengan Al-Barra. Berapa banyak di antara penyanyi-penyanyi laki-laki yang bagus suaranya, ketika dia menyanyi maka wanitanya kelepek-kelepek, kan gitu, terfitnah. Apalagi kalau penyanyinya ganteng, ya kan, maka ini semakin membuat fitnah buat para wanita. Idza kana rasulu qad khasyal fitnata 'alan nisa min sima'il hida wa nahwihi minan nasyidi bis sautil hasan, fa kaifa law sami'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma yudha'u fi zamanina. Kalau suara syair tadi yang disenandungkan oleh Al-Barra dengan suara yang bagus, itu saja Nabi khawatir wanita-wanita itu terfitnah, tergoda dengan suaranya Al-Barra tadi. Maka bagaimana jadinya kalau seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang terjadi di zaman kita sekarang, di mana minal fajirat, wanita-wanita yang fajir, wal mustahtirat, wanita-wanita yang berpakaian tidak senonoh, ya berpakaian yang membuka aurat, wa amthalihinna minal mutribin al mahirin fi fununil mujun wal khala'ah, atau yang semisal dengan mereka dari penyanyi-penyanyi profesional yang mana mereka ini bekerja pada bidang entertainment istilahnya, ya funun al mujun, bidang entertainment, hiburan, entah itu nyanyi, ngelawak, artis. Wal khala'ah, yang mana mereka ini sifatnya kebanyakannya cabul, ya kan, lagu-lagu dengan lirik-lirik yang erotis atau pakaian-pakaian yang seksi. Bi asy'aril ghazal al mutadamman
au mutadammin liwasfil khududi wal qudud wathuhuri wan nuhud wa ma fi makna dzalik min itharatil wajdi wal hawa. Disenandungkan dengan syair-syair yang berisi apa istilahnya yang buat cinta-cintaan itu, rayuan ya, berisi rayuan-rayuan, gombalan-gombalan yang di dalamnya itu mensifatkan bagaimana pipinya wanita tadi ya, bagaimana ya nuhud itu ya mohon maaf dadanya wanita tersebut ya, yang intinya semua itu bisa menggugah syahwat ya, bisa menggugah syahwat. Wa iz'ajul qulub al maridi wa iz'ajul qulubil maridati ila talabis sabah wa khal'i jilbabil haya, yang semua lagu-lagu tadi itu bisa menggugah hati yang sakit minta untuk dituangkan khamr, atau bisa menyebabkan hilangnya, bukan kemaluan ya, rasa malu. Iya. Kan kalau bahasa Indonesia itu kewibawaan, hilangnya kewibawaan, hilangnya kepercayaan. Nah, kalau hilangnya rasa malu, harusnya hilangnya kemaluan. Iya kan? Tapi hilangnya rasa malu. Wala siyama idza qarinat hadhil aghani bi aswatil ma'azif allati tastafizzul uqul. Ditambah lagi apabila lirik-lirik yang erotis, penyanyi-penyanyi yang erotis tadi itu diiringi dengan alat-alat musik yang bisa memabukkan akal. Wa taf'alu fi nafsin min man asgha ilaiha nahwa ma taf'alul khamr, di mana musik ini bisa membuat orang yang mendengarkannya mabuk sebagaimana khamr itu juga bisa membuat orangnya mabuk. Bahkan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya musik itu juga bisa membuat orang mendem ya, bisa membuat orang mabuk, hilang akalnya dengan musik itu. Kemudian kata beliau, ihdharus safir wat tasfik, jauhkan diri kalian dari as-safir, siulan-siulan, wat tasfik, tepuk-tepukan. Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah, ini surah Al-Anfal ini, betul ya? Ya, surah Al-Anfal ayat yang ke 35. Allah mengatakan wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Allah mensifati orang-orang musyrikin Quraisy. Kata Allah, tidaklah salat mereka 'indal baiti, di sisi Ka'bah, kecuali salatnya itu adalah berupa al-muka, berupa muka. Muka diartikan di sini huwa tasfir, siulan-siulan. Wa tasdiyah, tasdiyah artinya tasfik, tepukan-tepukan. Jadi orang-orang musyrikin jahiliyah, ibadah mereka di Ka'bah itu adalah dengan bersiul dan juga bertepuk tangan. Maka kata beliau, ihdharus safira wat tasfik, maka jauhkan diri kalian, hati-hati dengan perbuatan berupa siul, menyiul, suitan, atau bertepuk-tepuk tangan. Fafihi tasyabbuhun bin nisa, karena itu merupakan bentuk tasyabuh, menyerupai para wanita-wanita, wal fusaq, menyerupai orang-orang fasik, wal musyrikin, dan menyerupai kaum musyrikin. Wa idza a'jabaka amrun faqul masya Allah au subhanallah. Kalau ada hal yang membuat engkau takjub, membuat engkau heran, membuat engkau kagum, maka ucapkan masya Allah atau ucapkan subhanallah, jangan malah keploan. Baik, kita lanjutkan. Al-ghina yunbitun nifaq, musik, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-ghina'u yunbitun nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'ul baqal. Musik itu bisa menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air itu bisa menumbuhkan al-baqal,
ya sayuran-sayuran. Wa dzikru, berzikir, yunbitul iman fil qalbi, menumbuhkan keimanan di dalam hati, kama yunbitul ma'uz zar'a, sebagaimana air itu menumbuhkan tanaman-tanaman. Ini permisalan yang bagus dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang yang sibuk dengan musik maka akan subur kemunafikan di dalam dirinya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ma'tada ahadun al-ghina'a illa wa nafaqa qalbuhu wa huwa la yash'ur. Kata beliau, tidaklah seorang pun membiasakan dirinya dengan nyanyian-nyanyian, musik-musik, kecuali hatinya ya akan terjangkiti kemunafikan. Wa huwa la yash'ur, dan dia tidak sadar kalau sedikit demi sedikit penyakit nifaq itu merasuk di dalam hatinya. Walau arafa haqiqatan nifaq la absarahu fi qalbihi. Andai kata dia memahami, mengetahui hakikat dari kemunafikan itu, maka tentu dia akan melihat hatinya itu sudah terjangkiti munafik. Maksudnya kalau dia bisa mendeteksi kemunafikan itu, maka dia akan melihatnya kemunafikan itu. Dia menyadari bahwasanya dia sedang terjangkiti nifaq, kemunafikan. Fa innahu majtama'a fi qalbi 'abdin qad mahabbatul ghina wa mahabbatul Quran. Sesungguhnya kata beliau, mustahil, tidak mungkin terkumpul dalam diri seorang hamba cinta kepada musik dan cinta kepada Quran. Nggak akan mungkin terkumpul dua hal ini. Jadi kalau ada pemusik-pemusik mengatakan saya cinta Al-Quran, saya baca Quran, tidak akan mungkin apa? Terkumpul dalam hati seorang hamba. Illa wa taradat ihdahumal ukhra, kecuali kalau ada dua hal ini pasti yang satu akan mental, entah musiknya yang mental atau Qurannya yang mental. Nggak mungkin akur ini dua hal ini. Wa qad syahadna thiqalal Quran ala ahlil ghina wasima'ihi. Sungguh kami telah menyaksikan betapa beratnya Al-Quran bagi para pemusik-pemusik itu. Al-Quran itu terasa berat, antep bagi para pemusik-pemusik itu. Mendengarkan Al-Quran itu berat buat mereka. Kalaupun mereka mendengarkan, tapi mendengarkan Al-Quran itu berat. Wa tabarrumihim, dan mereka juga bosan. Kalaupun mereka mendengarkan Al-Quran, cepat jenuh, cepat belenger, apalagi iya cepat bosan gitu. Kalaupun mereka baca Quran. Jadi kalau ada pemusik-pemusik mengatakan, atau orang-orang yang sudah candu dengan musik mengatakan, enggak, anak dengar musik ya juga baca Quran. Iya, tapi baca Quranmu apa? Enggak betah. Enggak betah. Yang baca, kau baca Quran, tapi kau cepat bosan, cepat jenuh, belenger. Ya, jangankan baca, ngerungono tok ae wis belenger. Iya. Wa adamun tifa'ihim bima yaqra'uhul qari, dan dia tidak mengambil manfaat dari ayat Al-Quran yang dibaca oleh seorang qari itu. Fala tataharrak, ayat-ayat Al-Quran yang dia baca, yang dia dengar itu tidak menggerakkan dirinya untuk beramal soleh. Wala tahayyaja minhum al-qulub, demikian juga hatinya itu tidak tergerak, hatinya tidak ya tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca tersebut. Ini kalau dia mendengarkan Al-Quran. Jadi pemusik kalau mendengarkan Al-Quran kayak tadi itu, atau baca Al-Quran kayak tadi itu. Tapi fa'idha ja'al ghina, tapi kalau sudah datang musik kepada dia, takhsha'u minhumul aswat wa yaqa'ul wajadu wa tibus sahar. Tapi kalau sudah musik itu masuk, maka suara-suara musik itu membuat hatinya tenang, rileks, ya, membuat dia itu nyaman. Ya. Antum pernah enggak di fase itu? Iya. Insyaallah semua orang pernah istilahnya terjangkiti penyakit musik istilahnya. Ya.
Dan itu yang dirasakan oleh seorang yang memang candu dengan musik. Ketika dia mendengarkan Al-Quran, ya dia mendengarkan, bukan terus dia meronta-ronta, patenono Quran, enggak. Ya, dia mendengarkan Quran, dia membaca Al-Quran, tapi ya gitu, cepat bosan, cepat melenger, ndang mari ndang wis. Tapi beda kalau dengarkan musik, bisa tenang, rileks, ya bisa semangat. Iya betul. Anak kalau baca Quran, kalau nyetir dengar ngerungokno Quran ngantuk. Iya sama, ngantuk. Tapi kalau nyetel musik semangat, itu syaitan yang bikin seperti itu. Ya, naudzubillah. Kata beliau, al-ghina takhsha'u minhum al-aswat. Suara-suara musik itu lebih membuat dia khusyuk daripada suara Al-Quran itu. Wa yaqa'ul wajda, timbul rasa cinta, timbul rasa rindu atau timbul rasa bangga. Wa tibus sahar, ya bahkan istilahnya dia itu seperti tadi kita katakan semangat. Walidha tajiduhum yufaddiluna sima'al aghani wal musiqa ala sima'il Qur'anil Karim. Oleh karenanya engkau akan mendapati mereka ini orang-orang yang candu musik, mereka lebih mengutamakan mendengarkan musik-musik, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian daripada mendengarkan Al-Qur'an. Wa qalla an yujada maftunun bisima'il ghina wal musiqa illa wa huwa aksalun nasi anis shalah wala siyama salatul jamaah fil masjid. Kata beliau, dan sedikit, kalaupun ada, tapi sedikit, kata beliau, kebanyakan orang yang terfitnah dengan musik, orang yang sudah candu dengan musik dan nyanyian, kau akan mendapati mereka ini orang yang paling males sholat, terutama sholat berjamaah. Dan itu wakil. Saya punya beberapa orang-orang yang demikian, di mana mereka ini tergolong orang yang berat melaksanakan sholat. Tadi kan musik itu menumbuhkan sifat apa? Kemunafikan. Sedangkan ciri orang munafik malas melaksanakan sholat. Seperti yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit melaksanakan sholat, mereka sholat, tapi mereka bangkit atau sholat dalam keadaan kusala, dalam keadaan aras-arasan, males. Ya, ini wakil nyata. Mungkin antum punya beberapa kawan atau kenalan yang luar biasa candunya sama musik. Kebanyakan mereka seperti ini. Ya, kebanyakan mereka orang yang malas melaksanakan sholat. Kemudian qala Ibnu Aqil min akabiri ulama'il Hanabilah. Berkata Ibnu Aqil yang termasuk di antara ulama besar dari mazhab Hambali. Kata beliau, in kanal mughanni imra'atan ajnabiyatan yahillu zawajuha fa innahu yahrumul istima' ilaiha bila khilafin bainal Hanabilah. Apabila seorang penyanyi itu adalah wanita yang ajnabiyah, wanita ajnabiyah, wanita asing, maksudnya wanita yang non mahram, bukan wanita yang mahram. Ya, meskipun dia ini boleh dinikahi, tapi tetap saja haram mendengarkan nyanyian-nyanyian darinya. Tanpa ada khilaf, silang pendapat di antara ulama Hanabilah. Ini kata Ibnu Aqil. Nah, ini yang menakjubkan yang keempat, wa sarraha Ibnu Hazmin, dan Ibnu Hazm yang sering diambil pendapatnya dalam menghalalkan musik. Ya, tapi ternyata dalam sisi yang lain beliau juga keras mengingkari musik-musik. Ya, artinya beliau menghalalkan musik tertentu saja. Ya, tapi di sisi yang lain beliau tegas, keras terhadap musik-musik, meskipun yang menghalalkan musik tetap ini adalah pendapat yang syadz, pendapat yang lemah.
Ulama-ulama sudah kita sampaikan sepakat akan haramnya musik ini. Tapi kita lihat kata Ibnu Hazm bi annahu yahrumu 'alal muslim al-iltidadu bisima'in naghmatil mar'atil ajnabiyah. Kata beliau, sesungguhnya diharamkan atas seorang muslim mendengarkan nyanyian-nyanyian dari wanita, meskipun wanita itu ajnabiyah, yaitu wanita yang halal dinikahi. Ya, tidak boleh menikmati, mendengarkan nyanyian-nyanyian dari wanita-wanita tersebut. Kemudian berikutnya kita baca Ilajul ghina wal musiqa. Bagaimana cara menyembuhkan, mengobati orang yang sudah candu dengan nyanyian dan musik. Yang pertama, al-ibtiadu an sima'iha minar radio wa tilfaziyun wa ghairihima. Ya, menjauhkan diri dari mendengarkan musik dengan cara kita jauhkan diri kita dari radio, televisi, atau yang semisal dengannya. Kalau sekarang apa? YouTube. Ya. Wala siyama al-aghani al-khali'ah. Ya, apalagi nyanyian-nyanyian yang al-khali'ah, yang tadi yang syahwat, yang cabul, yang porno. Wal mashuba bil musiqa, dan diiringi dengan alat-alat musik. Ya. Terkadang kita nyetel YouTube niatnya untuk kajian, tapi waktu dibuka kajiannya, ya sponsornya, atau biasanya ada kita itu disarankan, ya, suggestion, ada video-video yang disarankan oleh YouTube untuk kita tonton. Nah, ternyata video-video yang disarankan ini ya musik-musik biasanya. Itu wallahu a'lam, mungkin ada algoritma khusus di mana YouTube atau medsos yang semisal dengannya itu akan menampilkan apa-apa yang kita sukai. Ya, menampilkan apa-apa yang kita sukai. Bahkan mungkin beberapa orang itu ada yang meneliti, kita belum mencari sesuatu, mereka sudah menyarankan kepada kita, padahal belum kita cari, hanya sekedar kita obrolkan saja. Misalnya kita naruh HP di sini, ya kan, kita ngobrol masalah apa misalnya, waktu itu anak sama istri ngobrol masalah mau beli sofa. Iya jamaah, mau beli sofa. Ini beli sofa yang ini saja, oh jangan nanti diekrek-ekrek sama kucing, oh jangan, sofa yang mending kain saja, nanti kalau kain nanti cepat kotor. Wis pokoknya debat masalah sofa. Nggak lama kemudian kita buka ya, medsos, disarankan apa? sofa semua. Ada yang curiga kayak gitu, ada yang curiga seperti itu. Ya, jadi mereka mendengarkan apa yang kita obrolkan, kemudian nanti disarankan. Ya, padahal saya belum mengetik, kecuali kalau saya sudah mengetik. Ya, saya cari di Google misalnya, ya, jual sofa murah di Surabaya, atau mungkin di marketplace saya nyari mungkin. Tapi ini belum saya nyari, saya belum mengetikkan kata apapun, hanya ngobrol saja. Ya. Ternyata sudah muncul nguping ya. Nah, iya makanya. Tapi ada juga yang ini kalau ini kita tolak ya. Ada sebagian yang lebay juga bilang, kita belum ngomong baru kepikiran saja mereka sini. Nah, kalau ini jangan, karena kita sudah menetapkan bahwasanya HP tahu yang gaib. Paham ya? Tapi kalau tadi mungkin masih masuk akal. Ya, apalagi dengan teknologi AI yang ada sekarang, kecerdasan buatan, ya, di mana dia bisa tahu. Ya, maka kita menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kita ke dalam mendengarkan musik itu. Wa a'dhamu mudadin lil ghina'i wal musiqa
Ya, wa a'dhamu madadin lil ghina'i wal musiqa dzikrullahi wa tilawatul Qur'an. Dan lawan yang paling besar untuk melawan musik-musik dan nyanyian-nyanyian adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, dan tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ya, makanya dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, diantaranya yang bernama An-Nadhr ibnul Harith. Ada seorang musyrik di zaman Nabi yang bernama An-Nadhr ibnul Harith. Dia itu sumpek ngelihat orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam gara-gara mendengarkan Al-Quran. Maka dia cari cara gimana caranya supaya Al-Quran ini kalah. Maka dia menyewa biduan-biduan wanita untuk menyanyi, ya, supaya bisa mengalahkan Al-Quran itu. Dari situ turun firman Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah, surat Luqman. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadith, yaitu musik-musik, nyanyian-nyanyian, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka musik digunakan oleh mereka untuk melawan Al-Quran. Makanya kata beliau, musuh terbesar musik adalah Al-Quran. Makanya nggak mungkin satu, nggak mungkin akur ini antara musik dengan Al-Quran. Wala siyama qira'atu suratil Baqarah, terlebih lagi membaca surat Al-Baqarah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya yukra, dibacakan, bukan dipajang. Awas, orang merasa omaku iki gak kira ono setan, apa tak pajang surat Al-Baqarah temboke, tak kaligrafi surat Al-Baqarah kabeh, ayat kursi, ya, atau 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah, percuma gak diwoco. Ya, kadang beli kaligrafi yang bulat tulisannya gak iso diwoco. Iki apa tulisannya, Pak? Embo, aku dewi yo ket tuku gak ero tulisannya apa. Ada pernah tahu nggak kaligrafi yang ruwet bulat tulisannya? Ngapain? Ya, maka dibaca Al-Quran itu. Karena syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian qala ta'ala, Allah berfirman, ini di dalam surah Yunus ayat berapa ini? 57. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, ya, peringatan, pelajaran, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un, dan juga telah datang kepada kalian syifa, penyembuh, lima fis sudur, penyembuh apa yang ada di dalam dada, yakni penyembuh yang ada di dalam dada, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wahuda, dan telah datang juga petunjuk, warahmah, dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan Al-Quran sebagai syifa, ya, sebagai penyembuh dari penyakit yang ada di dada, di hati, yaitu diantaranya kemunafikan. Yang kemunafikan ini diantara sebabnya karena apa? Musik tadi. Maka tadi musuhnya Al-Quran adalah musik, musuhnya musik adalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, diantara kiat untuk kita menghindarkan diri, menjauhkan diri dari musik adalah qira'atus siratin nabawiyah wasyama'ilil muhammadiyah wa akhbaris sahabah, membaca sirah Nabi SAW, membaca perangai-perangai, sifat-sifat dari Nabi SAW, dan juga membaca kisah-kisah para sahabat Nabi SAW. Ya, ini intinya, sibukkan diri dengan membaca sejarah Nabi untuk diteladani, tentunya membaca sirah sahabat untuk diteladani, bahwasanya mereka orang-orang yang jauh dari musik. Nggak ada ceritanya Abu Bakar, Umar sibuk dengan dengerin musik, padahal di zaman tersebut ada musik. Nggak ada ceritanya sahabat bikin grup band, ya kan, untuk mendakwai orang biar masuk Islam.
Tuh kan gitu jamaah. Kalau memang betul musik ini adalah alat untuk berdakwah dan itu dikatakan ampuh untuk menyampaikan hidayah, harusnya yang pertama kali melakukan siapa? Para sahabat. Ya, ini bantahan kepada orang-orang yang membolehkan musik untuk berdakwah. Nada dan dakwah. Ya kan? Musik untuk berdakwah. Dan kata mereka, ini kan ampuh. Buktinya banyak orang-orang yang berhenti dari maksiat karena dengar musik. Buktinya banyak orang-orang yang tobat, bahkan ada yang mu'alaf masuk Islam gara-gara dengar musik. Ada yang rajin ke masjid gara-gara habis dengar musik. Mungkin enggak? Hah? Mungkin saja. Namanya hidayah itu bisa lewat pintu mana saja, meskipun dari pintu yang tidak baik. Iya, meskipun dari pintu musik Allah memberikan hidayah dari situ, bisa. Jangankan musik, dari zina saja bisa kok orang dapat hidayah. Pernah ada cerita, tapi wallahu a'lam ini benar apa tidak, tapi mungkin saja terjadi. Dulu waktu masih ya mungkin 20 tahunan yang lalu, ada dulu cerita-cerita yang dibagikan di internet, ya banyak menarik-menarik. Dulu forumnya namanya Kaskus. Nah, sekarang sudah ada sudah. Ya Kaskus. Nah, itu ada cerita bahwa ada orang yang dia itu tobat dapat hidayah gara-gara berzina. Jadi dia itu mulai rajin. Dulunya dia nggak pernah sholat, meninggalkan sholat. Dia kemudian baru melaksanakan sholat tatkala dia pernah berzina dengan seorang pezina. Kemudian sang pezina ini bilang, ya kita berzina, ya tapi di ruang manapun, tapi jangan di tempat itu, di spot situ, jangan kita berzina di situ. Ditanya kenapa? Ya karena itu spot memang untuk aku sholat. Kaget dia, tuh pezina saja masih sholat. Maka di situ dia terpukul. Ya, seorang pezina saja masih menegakkan sholat. Ya, maka berarti saya yang meninggalkan sholat lebih hina daripada pezina ini. Maka akhirnya dia bertobat kepada Allah. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pulang dari situ dia rajin sholat. Baik, ini ditanya nanti. Ini dari saya habis gitu ya. Ini selesai sudah ceritanya. Nah ini tambahan dari anak pribadi. Terus orang ini rajin sholat, soboy nang masjid. Heran kan wong-wong kan, fulan saya nang masjid. Ditanya, kok bisa sering ke masjid? Ya, gimana tipsnya? Ya kan, caranya gimana? Bagi dong tipsnya biar bisa rajin istiqomah sholat seperti engkau. Mungkin enggak dia jawab? Hah? Oh kau zina dulu, ya nanti kau berzina baru kau dapat hidayah. Tidak ada. Maka zina itu bisa dari pintu apapun, namun tidak menjadikan jalan menuju hidayah itu bisa dari pintu apapun, namun tidak menjadikan jalannya itu serta-merta menjadi halal. Maka demikian juga musik. Mungkin orang mendapatkan hidayah dari musik, mungkin. Allah yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nabi juga mengatakan, innallaha la yansuru hadzal din birajulin fajir. Allah mungkin saja menolong agama ini meskipun dengan lelaki yang fajir, seseorang yang fajir, ahli maksiat. Ya. Baik, kembali ke tadi. Orang mendapatkan hidayah lewat musik. Tidak serta-merta kemudian menjadikan musiknya menjadi sarana hidayah. Kenapa demikian? Karena tadi kaidahnya. Musik sudah ada di zaman Nabi SAW. Dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk main musik. Betul lah? Tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk main musik. Maka seandainya musik itu baik, seandainya musik itu betul bisa memberikan hidayah kepada seseorang ke jalan yang hak, maka pasti yang pertama kali melakukan Nabi dan para sahabatnya. Maka di sini berlaku kaidah sunnah tarkiyah. Masih ingat ya? Sunnah tarkiyah.
yaitu sesuatu yang ada motivasinya di zaman Nabi dan tidak ada yang menghalangi Nabi, tapi ternyata tidak dilakukan sama Nabi, maka kalau kita lakukan di zaman sekarang hukumnya bid'ah. Ya, saya ulangi, sesuatu yang Nabi punya motivasi kuat untuk melakukannya, seperti tadi ngasih hidayah kepada orang lain. Nabi pengen nggak? Pengen. Nabi itu termotivasi untuk ngasih hidayah kepada orang lain. Buktinya Nabi belani melaku nang Taif, ya, untuk apa? Memberikan hidayah kepada orang-orang Taif agar masuk Islam. Maka Nabi punya motif kuat untuk memberi hidayah kepada manusia, dan tidak ada yang menghalangi Nabi dari main musik, karena musik sudah ada di zaman Nabi SAW. Maka pertanyaannya, kenapa Nabi kok nggak main musik? Kan gitu kan? Ada alasannya, tidak ada yang menghalangi. Lantas kenapa kok nggak dilakukan sama Nabi? Berarti itu dilarang. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oh, ini panjang ini. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, al-mustathna minal ghina, pengecualian dari musik. Ya, ada beberapa musik-musik yang memang dikecualikan, artinya itu hukumnya mubah. Seperti misalnya disebutkan di sini secara ringkas, yaitu al-ghina yaumal id, yaitu nyanyian-nyanyian yang disenandungkan pada hari Id. Demikian juga al-ghina ma'aduf waqtan nikah li'lanihi wa tashji'ihi, yaitu nyanyian-nyanyian yang dengan menggunakan iringan rebana di waktu pernikahan, tujuannya untuk mengumumkan pernikahan atau memeriahkan pernikahan tersebut. Ya, bukan dengan orkes, awas, konser. Ya, kemudian yang ketiga adalah an-nasyid al-islami waqtal amal mimma yusa'idu 'alan nasyad, yaitu nasyid-nasyid Islami. Maksudnya nasyid-nasyid Islami yaitu nasyid yang tidak melanggar syariat, yang tujuannya adalah untuk menyemangati orang yang sedang kerja. Dan ini dilakukan oleh para sahabat ketika membangun Masjid Nabawi. Mereka menyenandungkan nasyid, la in qa'atna wan nabiyyu ya'malu fadzaka minnal amalul mudallalu. Apabila kami duduk-duduk saja sedangkan Nabi saja bekerja ikut membangun Masjid Nabawi, maka sungguh itu adalah perbuatan yang sesat. Jadi Nabi itu ketika bangun Masjid Nabawi, beliau juga ikut bekerja. Nah, para sahabat mengatakan kalau kita duduk-duduk saja sedangkan Nabinya kerja, maka ini sungguh perbuatan yang mudallalu, ya, perbuatan yang sesat. Allahumma ghfir lil ansari wal muhajirah, atau gitu mungkin liriknya. Ya Allah, maka ampunilah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Tapi tentu ini dinyanyikan atau dilantunkan dengan penadaan, ya, dengan penadaan. Tapi nggak pakai alat musik ini. Ya, hanya syair-syair saja yang dinyanyikan, disenandungkan dengan nada. Maka ini hukumnya mubah, boleh. Ya, tapi bukanlah seorang Muslim kemudian menyibukkan diri dengan nasyid, ngeluarkan album nasyid. Enggak juga, profesinya jadi penyanyi nasyid, enggak juga. Ya, hanya dibolehkan ketika kondisi bekerja. Kalau ada mau ditanyakan, oh banyak ini, 1, 2, 3, ya, antum dulu. Tadi disebutkan asbabun nuzul, tapi sangat penting ya kita memahami asbabun nuzul, biar nggak salah tafsir atau salah memahami ayat. Iya, seorang ketika mempelajari tafsir, maka dia perlu untuk melihat sebab turunnya ayat tersebut agar tidak keluar dari konteks, ya, maksud yang diinginkan Allah di dalam ayat tersebut. Namun ibrah, ya,
itu bukan hanya terbatas pada sebab turunnya saja. Dalam kaidah usul dikatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ya, ibrah itu diambil dari keumuman lafalnya. Tidak boleh dikhususkan hanya sebab turunnya saja. Oh, itu kan itu musik-musik di zaman Nabi. Ya, kan ayat itu turun ketika zaman Nabi, berarti yang diharamkan musik-musik di zaman Nabi. Kalau sekarang kan beda musiknya. Nah, ini berarti mengkhususkan haramnya cuma pada sebab turunnya saja. Enggak. Maka yang diambil keumuman lafalnya. Tapi dalam memahami maknanya, itu lihat sebab turunnya tadi. Itu lebih membantu kita untuk memahami makna kandungan dari ayat tersebut. Tapi tidak semua ayat Al-Quran ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya. Berarti yang di Quran yang tersebar itu insya Allah sahih. Ya, sebagian ada yang sahih, sebagian enggak. Seperti misalnya yang banyak tersebar di dalam surah, sebentar, surah Al-Maidah ayat 55. Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 55 ini banyak sebab turunnya ayat yang tersebar, padahal ini sebab turunnya ayat yang tidak sahih. Yaitu Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali-wali kalian, wali itu artinya yang dicintai. Ya, sesungguhnya wali-wali kalian, maksudnya yang wajib kalian cintai adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Ini kita harus wala, artinya mencintai Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Yang mana orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, wahum raki'un, dan mereka ruku. Nah, ayat ini ada tahu yang masyhur, yang terkenal gimana sebab turunnya? Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sholat, kemudian dia ruku, maka datang seorang pengemis atau orang yang meminta-minta harta. Maka dalam posisi ruku itu Ali kemudian memberikan hartanya kepada orang tersebut. Ini ada di dalam tafsirnya Syiah Rafidhah. Ya, tapi tersebar di kalangan ahlus sunnah. Ya. Jadi nggak semua asbabun nuzul itu sahih. Ya. Wallahu a'lam. Antum kabeh. Ya, Pak. Al-ibrah bi umumil lafzi. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dan saat ini kalau ada perkawinan, ibu-ibu itu kan dari keluarga kita supaya anak dan lagu nama itu gimana? Iya. Kalau masuk maksiat dilalui kamu. Ya, kalau kita sebagai tamu undangan ya sudah ya, apa, tidak bisa menghindar. Tapi kalau kita yang punya acara, ya maka kita harus tegasi. Cari nasyid-nasyid yang tanpa musik. Dan kekeliruan juga kalau disetelkan murattal, awas. Ya, bukan tidak boleh. Lihat bagaimana nanti orang-orang yang hadir di pernikahan itu mereka ngobrol sendiri. Padahal Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkan, simak. Bukan cuma mendengarkan, fastami'u artinya mendengarkan dengan seksama, wa ansitu menengo. Tapi ya memang karena pernikahan ya kan, karena pernikahan orang-orang datang, mungkin ada yang lama nggak ketemu, akhirnya ketemu, ngobrol mereka.
Ya, maka tidak benar juga kalau kita setelkan murotal karena momennya nggak pas. Ya, maka boleh cari nasyid-nasyid yang memang tidak ada iring-iringan musiknya, dan juga liriknya itu tidak mengandung kesyirikan, ya, juga tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, alias lirik-lirik yang tadi cabul, ya, liriknya tentang percintaan. Nah, ya, mungkin itu. Kalau kita yang bikin acara harus tegas. Iya, jangan nuruti mak-mak, ibu-ibu ini. Ya, umi-umi ini tidak nak mari nanti minta. Bukan setel bukan nyetel ini aja, minta sak penyanyinya didatangkan juga. Iya, jemaah. Kan ada yang sampai datangkan apa? Organ atau apa, ada penyanyinya gitu di acara-acara pernikahan. Nah, ini jangan. Karena kesian pengantennya. Baru mengawali ibadah pernikahan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Gimana rumah tangganya nanti mau diberikan keberkahan oleh Allah kalau sejak awal pernikahan saja sudah dimulai dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu a'lam. Antum. Untuk pedagang onsop, karena lagi musim dikasih alat semen musim Ustaz, ketika dibandingkan produk-produk yang diekspor. Kalau musik-musik yang kita dengar mungkin sudah ma'ruf, ini masih musik yang insya Allah kita mengenalnya pasti dilarang. Tapi ini ada semacam, bukan musik Ustaz, semacam kayak suara tapi seperti musik. Akapela. Ini gimana? Sama dihukumi, akapela itu dihukumi seperti musik. Karena akapela itu adalah meniru alat-alat musik tapi dengan suara. Sama, itu juga dihukumi seperti musik, akapela itu. Kan ada orang-orang itu yang apa istilahnya itu beatbox. Ya, beatbox. Hanya dengan modal mulut saja itu bisa menghasilkan suara plek persis seperti musik. Ya, kita mungkin kalau nggak ngelihat videonya, cuman dengar suaranya, kita mungkin seakan ini musik. Tapi begitu lihat videonya, loh, ini cangkeme wong iki. Ya, sama hukumnya juga. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau sekedar liriknya boleh. Ya, kalau lirik selama tadi tidak ada kesyirikan kepada Allah, tidak ada lirik yang istilahnya unsur-unsur cabulnya tadi, tidak menggugah syahwat seseorang untuk berbuat maksiat. Karena dari lirik-lirik itu, ini penelitian psikologi, dari lirik-lirik tersebut seorang terinspirasi untuk bahkan sampai membunuh, sampai memperkosa, ya, sampai bahkan memberontak kepada pemimpin. Ya, itu dari lirik-lirik itu tadi. Karena secara psikologi orang-orang yang mendengarkan itu tadi adrenalinnya semakin meningkat, akhirnya bisa melakukan apa yang dikatakan di lirik itu tadi. Ya, wallahu a'lam. Misalkan ada orang kafir mendatangi seorang muslim, terus orang kafir itu bertanya, karena ingin masuk Islam, terus orang Islam itu nanti aja, besok aja masuk Islamnya, apalagi mikir-mikir dulu aja, yakinkan dulu masuk Islamnya itu gimana hukumnya? Karena merasa orang muslim itu orang kayak tidak berilmu lah, nanti aja ke ustadz lah, besok aja lah. Ya, seharusnya orang ketika ingin masuk ke dalam Islam, maka dikatakan kepada dia, maka kau cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan disebutkan kepada dia bahwasanya kau harus sudah mantap dengan keislamanmu. Artinya setidaknya kau sudah mempelajari dasar-dasar keislaman, konsekuensi-konsekuensi dari Islam itu. Kalau kau memang sudah mengetahuinya, maka langsung saja ucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak perlu nunggu saksi atau ke mana dulu, ke depan kiai. Enggak, seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, sah dia masuk Islam. Meskipun ini di sisi Allah, ya, di sisi Allah sudah sah dia masuk Islam, dia sudah dikatakan muslim di sisi Allah Azza wa Jalla.
Ya, maka kita pertengahan. Kita tidak mengatakan kepada dia untuk masuk Islam meskipun dia dalam kondisi yang jahil, tapi tidak pula kita larang dia masuk Islam sampai dia berilmu dulu. Ya, kapan berilmunya? Kesalak mate wong ya kan gitu. Ya, maka sampaikan kepada dia konsekuensi Islam yang paling utama, yaitu tauhid. Bahasanya kau ketika nanti masuk Islam, maka kau hanya beribadah kepada Allah dan wajib meninggalkan semua sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Kemudian yang kedua, kau wajib ittiba, mengikuti Nabi SAW, menjadikan Nabi sebagai manusia yang utama, yang kau cintai, yang kau ikuti, yang kau teladani. Ya. Sudah itu saja. Yang penting dia paham konsekuensinya, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun nanti ketika prakteknya, mungkin dia masih belum paham tentang sholat, mungkin dia masih meninggalkan sholat karena mungkin belum tahu kalau itu wajib sholat, mungkin dia masih berzina karena nggak tahu kalau zina itu haram, mungkin dia masih makan babi karena nggak tahu kalau babi itu haram, mungkin dia masih minum khamr karena nggak tahu khamr itu haram, mungkin dia nggak mengeluarkan zakat karena nggak tahu kalau zakat itu wajib, dan yang lainnya. Jadi nggak perlu mengajarkan sampai detail, sampai rinci, gak melbu-melbu Islam deh. Iya, harus detail. Oh, ini sekarang kita hari ini bab sholat dulu ya. Ya, besok ya kita bab puasa, nanti besok sampai paham semua syariat Islam. Ah, wis saji baru melbu Islam. Mate dhisik deh. Iya. Enggak, pahamkan itu yang penting, 2 kalimat syahadat itu. Taib wallahu a'lam. Tidak ada. Taib, kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.